Oke guys, selamat datang di channel YouTube kita. Jadi Podcast. Let's go. Channel yang apapun jadi, mau bahas apapun jadi, mau bahas horor bisa, mau bahas mahasiswa bisa, mau bahas masyarakat bisa, mau bahas bola, olahraga bisa, semua bisa pokoknya. Semuanya lah pokoknya. Rangkut kita mah. Apapun jadi. Bestam. Ya, apapun pokoknya. Apapun. Bestam bahasa gue. Oh iya. Tuh, jangan kasih tau tuh. Oh iya, Ya. sorry. Pokoknya apapun bisa lah kita bahas di sini. Jujur, balik lagi ke segmen pertama kita. Di apa namanya, Jay? Remas. Renungan mahasiswa. Nah, kebetulan kali ini kita dapat bintang tamu kita nih. Jujur orang jauh. Dari mana sih? Dari Malang ya, Ban ya? Malang. Dari Malang. Jauh ya. Dia kuliahnya di UB. Jadi masuk ke segmen kita, Remas, Renungan Mahasiswa, kita bakal bahas sesuai yang udah kita omongin di episode 0. Atau episode 1 mungkin barangkali lupa, jujur. Itu kita bakal ngundang teman-teman kita yang di luar daerah Bogor. Jadi biar nggak Bogor-Bogor aja, biar bisa jadi pembanding gitu. Benar. Biar nggak sempit, itu aja. Kita Betul. coba semua daerah lah pokoknya. Betul. Langsung aja kita kenalin ke Reja ya. Iya. Narasumber kita, mahasiswa teladan. Bisa Nggak ada. dicontoh, Nggak ada. berprestasi. Nggak ada. Jujur, Nggak ada. kegiatannya banyak. Kuliahnya jalan, organisasi jalan, Nggak percintaan pun jalan, pertemanan enjoy pokoknya. Oke. Betul, Tahu betul di line ini. betul. Temen gua misalnya. Oh iya. Iya. Nah, makanya kita bakal ulik tipis-tipis nih guys. Kayak kira-kira apa gitu yang bisa dicontoh dari Mas Aban di sini nih ya. Karena jujur, kayaknya kehidupan kampusnya agak menarik dan mungkin agak beda gitu dari yang ada di Bogor. Jadi langsung aja kali Ban ya, kita mulai nih podcastnya nih. Boleh, langsung aja dimulai. Oke. Buat pertanyaan pertama nih, lu kan jujur dari SD sampai SMA di Bogor kan? Betul. Orang Tiba-tiba- Bogor nih. Iya, orang Bogor asli kan? Asli Bogor. Tiba-tiba lu kuliah nggak di Bogor nih, ke Malang gitu. Kira-kira gitu, ada nggak sih kayak perbedaan gitu antara lingkungan Bogor sama Malang gitu? Mau dari orang-orangnya atau lu ada kayak culture shock kayak gimana gitu yang tadinya di Bogor biasanya kayak gini, tiba-tiba di Malang kok agak janggal gitu, apa gimana? Apalagi kan beda budaya juga kan? Oke. Disclaimer jujur, nggak merendahkan, nggak membeda-bedakan budaya. Tapi ini malah yang kita pengen ulik. Jadi boleh aja langsung dijelasin Bang, kayak gimana tuh perbedaannya antara Bogor sama Jawa? Malang maksudnya. Gel, Harus jangan langsung. ya. Jawa ya. Jujur kalau Bogor sama Malang sebenarnya kurang lebih sama ya, dari segi iklim sama, Oke. cuaca sama. Gokil ya. Nah, tapi yang kagetin sih ya itu orang-orangnya, orang-orang situ. Kenapa Jadi tuh orangnya? kayak kan kalau misalnya di sini di Bogor ngomong ngasal, kasar, aman aja gitu ya. Kalau di situ nggak bisa kita, karena ada Kasarnya tuh gimana maksudnya tuh? kasarnya ya, kayak misalnya lagi nongkrong nih ngomong Aman. ya ngomong kasar lah, pokoknya ngomong Iya, kasar kayak kasar. gitu. Terus Aman. sama kayak ke orang tuh nggak bisa apa ya, langsung nunjuk ngomong kasar gitu, nggak bisa. Jadi harus ada istilahnya prosesnya dulu, pendekatannya dulu. Oh. Tapi kalau udah kenal boleh. Kenal ya boleh aja. Kalau udah kenal ya udah kayak teman biasa aja. Woi lu. Kayak gitu. Boleh. Tapi selain kayak dari orang-orangnya gitu, jujur kan bahasa beda ya Ban ya? Pertama atau gitu. Bahasa. Lo ada kayak Ini boleh diminum ya? Boleh. Bukan Makanya properti ya, boleh. bukan properti. Boleh. Asal kata. Ya kayak apa namanya? Lu ada bahasa juga beda gitu kan? Kita Bogor Sunda lah, Indonesia Sunda gitu. Yap. Kalau Malang kan agak Jawa gitu. Bahasanya Jawa kan. Jarang nggak sih yang pakai bahasa Indonesia gitu? Kebanyakan Jawanya kan? Nah, ini justru yang menarik di Malang. Menarik. Jadi selama gue kuliah di Malang, orang-orangnya kebanyakan justru dari Jabodetabek di sini. Oh, Jadi, iya? jadi nggak terlalu apa ya, dibilang culture shock, nggak terlalu sih. Karena itu balik lagi, teman-temannya rata-rata anak-anak mahasiswanya ya, rata-rata ya dari Jabodetabek juga. Tapi ya emang ada aja yang dari Jawa. Nah, kalau misalnya ngeposisin diri kayak, kan gue orang Sunda nih, terus ketemu orang Jawa, ya ada lah, masa kita nggak paham gitu apa yang dia omongin. Jadi biasanya kalau gue sama teman-teman gue tuh, misalkan dia lagi ngobrol sesama Jawa nih, gue
gue selalu minta kayak translatein coba bahasa Indonesia gitu biasa. Itu yang minta gitu Gue ya. yang minta. Kalau itu kan kayak lebih ke bahasa. Kalau misalkan kayak ada yang aneh nggak sih, misalkan kayak kemarin gue sempat bahas tuh sama Jay, kayak misalkan kalau di Bogor sate ya pakai bumbu kacang. Misalkan di sana kalau lebih ke makanan atau adatnya gitu, ada yang kaget nggak gitu tiba-tiba. Kalau sini kan kayak punten gitu. Kalau di sana gimana gitu? Kalau jujur kalau masalah kuliner kayak kurang lirik sih gue. Kurang ya. Ya karena ya makanan gue gitu-gitu aja. Warteg-wartegan juga jadi sebenarnya. Tuh. Tapi ada yang menarik juga. Kan kalau di Bogor kan gue juga suka makan ketoprak ya. Nah di situ pernah gue belilah ketoprak Jakarta tulisannya. Oke, ketoprak Jakarta ya. Ketoprak Jakarta. Gue belilah harga 11-12 sama di Bogor. Nah cuman dia sistemnya tuh kalau misalnya ketoprak ketoprak Jakarta tuh kan biasanya kan diulek dulu kan ya. Di sini kan bumbunya diulek langsung gitu. Kalau misalnya ada yang mesen diulek dulu dadakan lah ya. Dadakan. Nah kalau di sana enggak, dia kayak udah nyiapin sebaskom, terus jadi tinggal dia ikat, Ceduk-ceduk doang berarti. tinggal dituang-tuangin doang. Kayak sate berarti. Gitu. Kayak sate. Nah terus juga uniknya tuh kan kalau misalkan ketoprak nih mau pedes, dia cabai diulek dulu kan. Oke. Nah, kalau dia sistemnya ada sambal. Sendok bubur berarti. gitu. Iya kayak sambal bubur. Jadi kalau misalnya mau pedes ya dicampur sama sambalnya. Ada tapi yang pakai mie. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada yang pakai mie. Jujur. Jadi kalau mie kayaknya cuma di sini doang. Gue baru nemu ya. Itu concern Dilan kenapa nggak pulang di Malang? Nggak ada ketoprak, Nggak ada pakai ketoprak Indomie. mie. Gue nggak mau kesana. What? Tapi kan kita ini kan bertiga orang Bogor nih, penasaran banget buat sama lu nih. Kalau menurut lu selama lu tinggal di Malang nih dengan berbagai dinamika lu tuh ngerasa lebih nyaman tinggal di Bogor atau tinggal di Malang nih? Kayak di Malang lebih bebas ya. Kok ini sebenarnya kok ditanya soal apa freedom ya, kebebasan gitu ya. Wes. Orang-orang bebas. Freedom. Kayak paket internet. Ya orang bebas. Ya sebenarnya di Bogor sama di Malang sama aja sih. Kayak gue keluyuran ya bebas-bebasnya semua gue. Cuman kalau misalnya di Bogor ya yang penting kabarin orang tua, jangan lupa. Tuh. Berarti di Malang nggak? Di Malang kabarin kalau ditanyain doang. Kalau di Malang. Gimana tuh bos? Pulang nggak ke rumah? Ya, Bos benar. bebas atau mau ngapain? Homesick gak lo tapi selama di Malang? Hari pertama, hari kedua, gitu. Gue rindu Bogor. Homesicknya tuh justru semester sekarang kayak 3 ke 4. Nah itu kayak ngerasa apa ya, kayak kangen aja Bogor, kangen rumah, kangen orang tua gitu. Kayak lo lebih ngerasa, wah semester awal nih gue penasaran sama Malang di-explore ya. Sekarang udah tamat mungkin. Sebenarnya belum tamat juga, cuman kayak Banyak unlock map baru lah ya. banyak, tapi ya ada aja gitu rasa kangen ke Bogor. Tapi balik lagi nih, kalau betah gitu, kira-kira ada yang bikin betah nggak di Malang gitu? Suasananya kah? Tempat-tempatnya kah gitu? Kalau Bogor kan hujan mulu. Oh benar sih, baju adat itu. Iya, hujan ya wajib dari Bogor punya. Nah kalau di Malang nih, kira-kira ada yang bikin betahnya nggak gitu? Kayaknya itu sih ya cuaca aja. Kalau misalnya di Bogor kan sering hujan, jadi ya itu kemana-mana harus jas hujan. Kalau nggak ya bawa mobil. Misalnya kagak mau bawa jas hujan. Terus kalau di Malang ya udah hujan tuh nggak sesering di Bogor lah. Gitu. Jadi ya udah itu sih yang bikin betah di Malang sebenarnya, karena cuacanya aja. Adem nggak sih di sana? Adem jujur. Adem apa kayak sejuk dingin gitu? Sebenarnya kayak ada jam-jamnya aja. Kayak misalnya pagi ke siang tuh itu adem, enak banget tuh. Makanya kalau di Malang kayak gue saranin ngopi pagi tuh di Malang. Sebagi ya. Nah, kalau misalkan siangnya nih, siangnya tuh bisa pas itu bisa sampai 33 Celcius itu. Panas. 33. Panas. Dia kalau misalkan lagi siang panas banget, musuh. Makanya buat mahasiswa nih yang di Malang, apalagi kan lagi musim maba nih sekarang. Lagi musim maba. Jangan lupa mandi dah. Soalnya siang dingin banget. Oh ya, sama kalau di Malang tuh
ada 3 musim. 3 musim apa tuh? 3. Musim panas, musim hujan, sama musim maba. Musim musim maba. maba. Musim maba. Gimana Jadi, musim maba? Coba gimana sih? Nah, ini buat orang-orang yang jadi mahasiswa baru di Malang, khususnya di Brawijaya. Itu kalau misalkan musim maba nih kayak sekarang, itu dingin banget. Dingin banget di situ. Jadi gue tuh pas awal-awal jadi maba ya, pagi tuh nggak pernah mandi. Jadi mandinya tuh selalu sehabis ospek. Karena kan bangun kan jam 4:30 ya. Ospek kan pagi kan. Itu gue nggak pernah mandi karena sedingin itu cuacanya. Bocah sangkatan sama Aban, lu tau lah berarti. Yang bikin kecut. Aduh, jangan dong. Jangan atuh itu, Nggak apa-apa nggak mandi. Tapi berarti banyak sih kayaknya kayak gitu ya. Karena paginya dingin banget. Iya, dingin banget, jujur. Gila. Berarti pagi dingin gitu, siang panas. Nah, kalau misalkan musim maba, siangnya tuh nggak panas. Kenapa? Dia siangnya tuh kayak apa ya, siang cuman kayak ada angin-angin pengen hujan gitu. Tau gak sih? Enggak, maksudnya musim maba nih karena ada mabanya kah atau memang Pertama timeline-nya pas maba aja gitu? Mungkin karena pas Desember. Enggak ya? Maba tuh kapan sih? ini nih sekarang. Agustus ya? Juli Agustus. Pertama kalau misalkan dibahas iklim itu yang gue bilang. Tapi kalau misalkan kita bahas apa? Kayak tadi nih lu tanya kenapa sih bisa disebut musim maba ya? Karena namanya juga Brawijaya gitu kan, belum Brawijaya belum UIN. Itu mahasiswa baru pasti banyak banget situ. Jadi di mana-mana nih pasti ketemu aja sama maba-maba bergelombol buat bikin video ospek atau apa, nyari barang-barang ospek. Jadi Malang nih sekarang lagi macet-macetnya. Karena ya musim maba itu. Jadi di sana disebutnya musim maba lah ya. Musim maba. Antara maba kelihatan nggak tapi itu? Apa? Misalnya kayak, oh ini maba UB nih, ini maba apa? UMM ya di sana mah ya? UMM, UIN, Unisma, banyak situ. Kalau di sana orang-orang ini kan banyak nih maba-mabanya nih. Ada yang unik-unik nggak? Bisa kayak ini ciri khas nih. Pakai rok gitu. Oh, apa? Yang Islam tuh UM ya? Apa UMM sih? Yang Islam tuh UMM, UIN. Itu biasanya pakai baju Islam nggak sih? Iya. Ya kan, kelihatan kan biasanya. Kalau UIN tuh ini setahu gue. Kalau UIN tuh dia harus bener-bener kayak bocah pesantren tuh gak? Kayak anak-anak lah ya. Ya, kayak anak-anak pesantren. Terus dia juga setahu gue semester 1 sama semester 2 setahun tuh dia kayak mondok aja gitu di UIN. Oh, berarti nggak boleh balik gitu? Nggak boleh balik dan nggak kayak asrama. Nggak boleh balik, nggak boleh punya kos dulu. Gitu. Wajib gitu. Wajib. Itu kayak penyataraannya di itu. Iya, yang setahun itu kan. Iya, dulu setahun tuh harus. Itu juga dulu kayak gitu ya? Iya. Nyokap gua dulu kayak gitu. Nah, habis maba nih Ban, jujur. Pasti kan dari lu jadi maba, jadi mahasiswa nih, udah bukan maba lagi kan. Pasti kan ada proses berteman gitu. Kira-kira cara lu beradaptasi sama teman-teman lu, jadi cara lu buat kayak bikin temen lah, nambah teman gitu di sana buat berbaur, gimana tuh? Mengingat kan bahasa beda, budaya beda, walaupun kata lo tadi banyak orang Jabodetabek. Tapi kan nggak menutup kemungkinan di lingkungan lu ada yang akam di sana. Cara lu bertemannya itu gimana gitu, biar sampai jadi konco kental gitu. Konco kental bahasa mana tuh ya? Ya, wah tuh nih. Gimana ya sebenarnya kayak apa ya, rata-rata orang aja sih. Dan di situ juga di UB ya khususnya, kayak misalnya lagi maba nih, maba-maba itu pada excited gitu buat kenalan sama orang-orang. Jadi kayak misalkan kita maba nih, terus gue pengen kenalan sama lu dan lu juga pengen sama kenalan sama gue gitu. Jadi nggak ada kayak hambatan gitu di situ. Iya, karena jadi semua setara, Iya, belum kenal. belum lu selebgram nih, enggak lu maba. Gitu. Kan? Jadi kayak ya udah orang-orang kayak pada saling kenal aja di situ. Terus ada nih cerita temen gue namanya Rizal. Oh, Riza. Itu temen ospek univ gue, temen ospek fakultas gue, temen ospek jurusan gue, dan temen sekelas gue. Gokil. Nah dia tuh lucunya gue kenalan sama dia gara-gara
ini gara-gara korek. Gimana? Jadi pagi-pagi nih Gara-gara pas korek. hari kedua, hari pertama gitu, ospek universitas. Gue masuk lewat gerbang BNI. Ada, kalau misalkan anak UB pasti tahu lah. Tahu lah ya. Gerbang BNI di mana. Nah situ ada ATM kan. Gue duduk situ, duduk sambil nungguin gerbang kebuka. Gue ngerokok lah situ. Rokok tiba-tiba ada nih satu si kunyuk ini namanya Rijal. Kunyok guys. Si Buat lo Rijal. Jal, panggil kunyok sama abang jujur di sini. Si Rijal datang nih serat. Gue lagi ngerokok sambil main HP tuh. Ngerokok main HP, dia ditoyel gue. Mas, ada korek tak mas? Oh yaudah, gue kasih korek. Terus habis itu dia ngajak kenalan. Udah kenal-kenalan. Terus habis itu ya tanya-tanya lah, fakultas mana? FPIK. Wah, Sama. FPIK. Wah sama. Terus gue tanya jurusannya. Jurusan apa? Jurusan ini. Wah, Sama lagi. sama aja lagi. Nah makanya jadi temenan mulai dari situ. Gitu. Berarti intinya pintar-pintar berbaul aja ya. Pintar-pintar Walaupun dari aja. korek gitu guys. Walaupun dari korek. Manfaatkan gitu. Iya sih. Jangan lah introvert kurang-kurangin kurang bisa kalau di kampus jujur. Terus punya teman banyak ya Ban ya. Karena kalau misalkan lagi masa-masa kuliah kayak gini, lu introvert, lu sia-sia aja gitu. Susah sih jujur. Sia-sia kuliah lu. Karena kuliah tuh gak cuma tentang akademik, Betul. tapi tentang hubungan lu sama orang lain, sosial. Relasi perlu itu. Nggak kepake buat di kampus doang gitu. Buat nanti lu pengen kerja atau lagi ada masalah kan yang bantu bisa orang-orang situ juga. Betul. Lu juga nggak akan tahu teman-teman di kampus lu tiba-tiba jadi apa. Tiba-tiba jadi direktur, ada tahu. Apalagi akamsi biasanya ya, kalau lu mau kemana kan tunjukin, oh makanan enak di sini gitu kan ya. Nah iya, Tempat berkembang lu tuh di situ tuh. Ya kan? betul. Sama-sama maba, sama-sama belajar, belum ada jabatan di situ. Ada sih jabatan tapi ya Apa tuh? di orga-orga biasanya. Iya. Wih, dia kahim, Bos. Cutting sih biasanya itu. Koting ya? Sih. Kalau maba belum bisa. Oh, ke maba belum bisa orga. Orga udah bisa, cuman kastanya kasta Oh, kalau misalnya staff. secara struktural ya, strukturalnya paling bawah dia. Belum bisa jadi kepala berarti ya? Belum bisa dia. Staff. Tapi lu langsung ikut orga nggak? Kayak, gua ikut orga gitu. Gua pengen ikut orga. Gua tuh pas itu kepikiran buat ikut orga tuh pertama bukan karena gue tertarik nih sama orga, enggak. Gue karena pengen ngebangun relasi aja, karena kan gue jujur orangnya suka suka nyari teman gitu, suka berteman aja. Cuman ya tetap pilih-pilih teman, jangan sampai teman-temannya yang ya istilahnya nggak connect lah, nggak sefrekuensi. Orga ini jadi salah satu saringan lu ya? Saringan gue. Karena di orga tuh biasa orang-orang yang udah bisa dibilang itulah cukup oke. Karena mereka biasanya ada kemampuannya dari awal. Entah itu yang mau belajar, itu udah bagus, ada kemampuan buat mau belajar. Tuh. Atau ada yang udah jago gitu. Dulu gua orga jago segala macam. Bener sih, kalau emang mau nyari teman di orga juga bisa jadi salah satu opsi. Tuh. Gitu. Bener nggak tapi menurut lo? Bener banget. 100%. Karena yang gue dapat sekarang ya, yang udah gue alamin, ternyata pas gue masuk organisasi itu gue nggak cuma dapat relasi doang, gue juga dapat ilmu-ilmu yang bahkan gue nggak kepikiran gitu bakal tahu ilmu itu ke situ. Contoh Kayak misalkan gue kan nggak suka ya, dari dulu tuh nggak suka melek-melek ke arah-arah politik lah. Cuman sekarang kayak karena gue masuk organisasi dan lingkungannya di UB itu lingkungan politik banget, akhirnya gue melek lah, ya politik kampus. Jadi akhirnya gue melek lah ke arah situ, itu. Dan ya karena gue melek ke politik kampus, gue juga otomatis melek ke politik-politik di Indonesia gitu. ada manfaatnya lah ya. Ada ini. manfaatnya. Banyak ya. Something baru, ilmu lah ya gitu ya. Jadi diserap. kalau misalkan istilahnya mah, lu pas SMA zaman sekolah lu nongkrong ya udah buat have fun aja. Cuman kalau misalkan kuliah, kok bisa lu nongkrong tapi ada dagingnya gitu, ada obrolan dagingnya. Ada manfaat lah ya. Ada manfaatnya. Berbobot ya.
Nah, sama kan guys, kata gue juga. Semua mahasiswa tuh pasti begitu gitu. Gak mau nongkrong tuh yang nongkrong doang gitu. Pasti pengen ada bobotnya. Makanya Itu. salah satu alasan terbentuk jadi podcast. Balik lagi. Iya, balik lagi. Biar kita tuh ngobrol tuh ada manfaatnya, ada outputnya. Gitu. Bener nggak, Man? Bener. Tuh. Cuma ini gak ada kipas ya. Mata gue kelihatan. Apa tuh? Gak kipas ya. Guys, tolong ini sponsor nih. Jadiin. Ya boleh guys, kipas apa aja gitu ya. Jadi kalau pakai AC rusak soalnya. AC gue baru ganti. Nah, lanjut kali ya. Pertanyaan selanjutnya kira-kira apa nih Jay pertanyaannya? Tadi kan udah ngejelasin ya, sedikit-dikit lah tentang organisasi. Cuman kalau mau lebih spesifik nih, kira-kira nih Luban, alasan apa sih yang ngebuat lu tuh bisa masuk ke organisasi gitu? Di luar yang tadi lu bahas gitu. Ya, orang-orang masuk organisasi ya sebenarnya ya cuma satu aja sih menurut gua ya. Dari kebanyakan orang ya. Selain relasi ya cuman cari ilmu aja. Ilmu-ilmu baru karena kalau kata orang-orang sih dunia kerja tuh nggak beda jauh sama dunia organisasi. Betul, setuju gue. Iya sih. Gitu sih. Soft skill ya. Soft skill. Soalnya ilmu yang ada di organisasi ini nggak bisa lu dapetin spesifik di organisasi sih. Soalnya organisasi kan emang udah ada di situasi lu bukan belajar lagi, lu praktek di situ kan. Jadi diasah di situ ya Ban ya. Betul. Anjing jatuh ngentot. Udah dapetin apa tuh benefit apa aja atau rasa apa aja, rasa capek Kenapa kan? sih? Ada mulu kerjaan teh. Apa? Ini barangnya jatuh. Ya Allah. Tolong. Sabran. Bentar ya guys ya, aduh. Apa tadi? Iya. Oh, soft skill apa yang gue dapat gitu. Iya, selain ya apa aja lah pokoknya. Rasa capek kah? Kayak sebenarnya dari public speaking sih. Yang awalnya gue nggak bisa ngomong di depan audiens yang banyak gitu. Sekarang ya alhamdulillah udah mulai berkembang lah. Gak yang awalnya gue getar-getar gitu, tangan tremor. Kayak presentasi SMA kan tremor di depan. Takut salah. Sekarang ya udah lumayan ganti lah getar ya ke kaki sekarang. Kaki gitu. Getar ke kaki. Gak ke tangan. Lucu banget lagi. Tapi kalau boleh tahu gitu, organisasi yang lo ikutin tuh di bidang apa gitu Ban? Terus sih lo mau nyebutin organisasinya apa namanya atau enggak di bidang apanya aja deh gitu, biar penonton juga pada tahu gitu. Gue ada 2 yang gue ikutin sekarang organisasi. 2. Gokil jadi. Ada Capek, yang di internal kampus sama eksternal. Tuh, kalau misalnya di internal kampus ya namanya himpunan. Oh, Biasanya himpunan. teman-teman tahu himpunan. Nah, situ kalau misalkan eksternal dia tuh lebih ke turun ke masyarakat. Kan kalau misalnya di internal kampus kan dia yaudah gue berorganisasi buat mahasiswa yang ada di lingkup situ. Iya sih. Nah kalau gue fokusnya lebih ke masyarakat, kalau yang di eksternal. Jadi lebih bantu gitu ya. Ya kayak gitu. Kira-kira kalau yang eksternal tuh berarti kan lebih ngebantu masyarakat tuh. Ada nggak kayak kegiatan yang memang memorable banget lah buat lo gitu, buat ngebantu masyarakat itu ngapain gitu? Sebenarnya untuk kegiatan yang benar-benar ngebantu gitu ya. Jujur gue belum ada. Tapi pas itu gue pernah ngikutin agenda organisasi eksternal itu kayak ngebagi-bagiin sembako gitu-gitulah. Jadi, buat yang kurang mampu. Iya. Terus juga kalau di eksternal gue tuh lebih ke ansosnya. Ansos tuh apa ya? Analisis sosial. Jadi kayak kenapa sih petani nih, kayak ada petani, kenapa sih petani ini dia punya modal, dia punya usaha, dia punya tenaga dia, tapi kok selalu tertindas gitu, nggak kaya bahasanya gitu. Kasarnya gitu. Itu yang gue pelajarin di dalam, itu yang gue asah, yang gue cari, kenapa sih
petani ini padahal dia punya semuanya tapi kok masih miskin gitu, kasarannya gitulah. Nah dari riset yang lu itu memang kayak buat lu riset doang kah atau ada outputnya jadi apa gitu? Ada outputnya. Apa Jadi kalau di eksternal tuh apa ya, gue bahasanya nih soalnya takut gue sebut ininya organisasinya Sensor lah kalau berarti sensor lah ya. Aman sih. kayak apa ya, dibilang ada outputnya karena sehabis kita riset nih, ya nggak mungkin dong kita riset terus kita udah punya nih solve-nya, udah punya solusinya. Yang nggak mungkin kalau misalkan kita nggak apa sih nyampein gitu ke si petaninya, entah itu misalkan kita ternyata petaninya bersinggungan sama pemerintahan di sana. Nah itu biasanya kita ke pemerintahannya, tapi kok kayak misalkan petaninya nih kurang dah ilmu taninya kurang, seharusnya yang barangnya jadi A dia malah ke B gitu. Itu yang kita hasil gitu. Berarti lu lebih kayak ke arah penyuluhan gitu ya? Yep. Penyuluhan. Paham. Main makan aja. Anjing bintang tamunya belum makan. Oh, makan atau dimakan? Iya, makanya ini gua apa ibaratnya ya, ngetes ini tuh aman loh. Oke. Gimana Ini boleh tuh? gue isep ya? Biasanya orang tuh akan bergerak pada saat ada yang memulai gitu. Jadi gue berusaha untuk memulai. Jadi kalau kalian mau melakukan apapun, coba mulai aja dulu. Itu pesan yang dapat kalian ambil dari gerakan gue tadi. Serius ini. Tadi gue udah mikir. Pengen bijak. Banget. Lanjut nih, Ban. Nah, lu kan tadi yang gue dengar tuh lu ikut 2 gitu kan, organisasi. Satu Jujur aja, gokil guys itu guys. Karena gue aja ikut 1, kadang gimana gitu. 1 pasti kan jam tidur keganggu. Kan, waktu juga kebatas gitu. Mengingat kita aja masih muda kan, masih suka pengen explore lah, apalagi lu di Malang gitu kan. Baru gitu pasti pengen jalan-jalan sana, jalan-jalan sini gitu. Tiba-tiba lu ikut organisasi yang tadinya harusnya pulang kampus tuh langsung pulang. Ini ada rapat, kegiatan, ada klaster gitu. Gimana sih caranya tuh lu bisa nyimbangin gitu? Kayak waktu kuliah lu, waktu ngampus lu, sama waktu organisasi lu, sama ya waktu kuliah, waktu ngampus. Salah. Waktu ngampus, waktu organisasi, sama waktu kehidupan lu aja gitu. Mau main kayak, mau ngapain gitu. Pacaran mungkin gitu ya, kan gak ada yang tahu. Gimana tuh cara ngenyimbanginnya tuh? Ya jujur susah, ini beliau 2. Susah, dua tuh oke lah. Kalau 1 pilihan lu pulang main atau apa atau rapat gitu. Ini 2. Kalau 2 rapat A atau rapat B ya, Iya. itu udah kayak gitu. Tuh. Gimana tuh Bang kira-kira? Pertama, skala prioritas. Gitu. Karena kalau misalkan gue ini pas ikut organisasi di kampus, biasanya selalu ditanyain tuh pertanyaannya kayak skala prioritas skala prioritas lu. Nah itu apa? Bisa gitu. Nah kalau gue nyusunnya tuh pertama gue ada pendidikan, keluarga, terus baru ke organisasi dan teman-teman. Dan kalau misalnya punya pacar ya ke pacar. Sih, masuk. Nah, tapi balik lagi. Kalau gue nyusun skala prioritas tuh gak semestinya kayak misalkan ada organisasi sama temen nih. Terus di waktu yang samaan gue tuh harus ikut rapat, dan di waktu yang bersamaan juga teman gue tuh kecelakaan. Oh, kecelakaan. Iya. Misal. Nah itu kan adalah suatu yang apa ya, menurut gue kondisional gitu. Lu mana nih yang harus dibantuin duluan? Maksudnya apa yang harus lu prioritasin duluan? Karena kan secara kan gue kan organisasi gue taruh ke 3 tadi kan. Teman-teman dan pacar ya gue taruh ke 4 gitu. Nah itu kondisional sebenarnya. Cemiwew nih, setahu gue juga skala prioritas tuh ada 4 kuadran. Penting harus dikerjain sekarang. Gue agak lupa bahasanya. Penting tapi nggak perlu dikerjain sekarang, nggak penting perlu dikerjain sekarang, sama yang paling bawah tuh udah nggak penting, nggak perlu dikerjain gitu. Contoh scroll TikTok. Waduh. Contoh misalnya kayak gitu. Setahu gue emang ada 4 kuadran yang waktu itu gue sempat dapat
dari siapa ya gitu pokoknya dapat kuadran. Jadi Kalau yang scroll tadi TikTok yang disebutin tuh yang lain tuh. penting nggak? Enggak. Harus dikerjain sekarang nggak? Enggak. Itu. Six ya, kenapa scroll Iya. TikTok? Jadi secara nggak langsung yang Aban sebutin tadi ya itu si 4 kuadran dari skala prioritas yang waktu itu gue sempat dengar, sempat tahu lah gitu. Cuman berarti organisasi secara nggak langsung ini ya mengajarkan lu. Ya mengajarkan ya cara gua nge-manage waktu aja gitu karena jujur dari semester 1, semester 2, semester 3 gua kayak ngerasa gua tuh kewalahan semuanya. Jadi gua nggak bisa ngatur waktu gua Kaget lah ya. Kaget. Karena ya jujur baru pertama kali juga kan SMA, SMP kan gua nggak pernah ikut organisasi. Gitu. Gua baru ikut ya pas kuliah. Jadi buat nge-manage waktunya butuh proses lah gua. Buat lu tuh yang gue nggak mau ikut organisasi di kampus, gue belum pernah. Ada Ban, contoh bisa. Bisa. Gak usah alasan. Alasan aja lu. Gak usah alasan. Gitu. Ban, tapi kira-kira nih tadi kan lu sempat ngomong gitu kan. Kayak ada teman kecelakaan gitu. Tapi harus rapat juga. Kira-kira terus lu juga kan tadi sempat ngomong tuh kayak awal-awal kaget gitu kan. Ada nggak momen yang kayak ngegetok lu banget nih? Atau terlebih jujur sebelum Abang jadi contoh teladan kayak sekarang ya. Nanti gue tunjukin deh kalau ada videonya nih, gue cuplikin nih ya. Abang tuh orangnya telat mulu, sumpah. Jujur. Janjian jam 9. Nggak beda jauh lah sama Jai lah. Janjian jam 9, gitu, jam 11 gitu. Kira-kira nih biar lu bisa dari orang yang begitu ke memanage waktu gitu. Yang sekarang katanya udah bisa manage waktu dengan baik, kerasa sih jujur bisa sekarang. Itu ada poin yang kayak klik gitu. Ngegetok lu kayak, ini gue bisa kayak gini mulu nih gitu. Ada nggak? Pemantiknya. Iya, pemantik. Pertama dari bokap. Bokap. Oke. Lagi. Karena bokap gue tuh paling gak suka kalau misalkan gak on time. Itu pasti, ya bokap gue orangnya disiplin banget lah. Pas itu pernah dimarahin gue karena apa-apa selalu telat, selalu ngaret-ngaretin lah. Nah terus yang kedua ya pas itu pacar gue. Cara Pas itu ya. Karena gue ikut organisasi, terus gue ikut kepanitiaan, gue jadi nggak bisa ngatur waktu gue gitu. Gue nggak bisa ada waktu buat dia, terus buat organisasi jadi kacau, terus kepanitiaan juga jadi kacau gitu. Jadi di situ sih pemantiknya. Terakhir tuh ya berarti di pacar gue pas itu. Pas itu pacar lu. Pacar gue. Jadi informasi nih ya buat kalian nih ya. Para penonton di rumah yang cewek-cewek boleh gitu. Sengaja memang kita ngundang bintang tamu yang ada ganteng sedikit. Biar kalian segar lah. Boleh. Cuman maaf gitu. Tapi cewek dipantau aja terus siapa tahu gitu kan. Nggak tahu. Cuman janganlah udah punya cewek gitu. Jauh sama kalian juga saingannya beda lah. Ban nih. Nah, ngomongin pacar nih Ban tadi. Jujur, kalau kata gue juga punya pacar masalahnya. Nah, dan gue juga ikut organisasi gitu. Itu jujur agak dua hal yang bersilangan kalau kata gue. Lu punya pacar kan secara otomatis tuh lu harus memberikan waktu buat cewek lu. Jangan kan buat temen lu dah, buat cewek gitu. Pasti kan ada waktu apalagi cewek gitu kan. Pasti butuh dikasih sayangin, butuh waktu quality time bareng gitu. Nah, kira-kira gitu. Bisa works gak sih kata lo kalau misalkan ada mahasiswa yang pengen kayak lu juga nih ikut organisasi biar bisa punya pengalaman gitu, akademiknya pengen tetap bagus tapi satu sisi juga kehidupan percintanya pengen jalan gitu. Kira-kira menurut lu bisa nggak? Masalahnya itu bertabrakan sekali gitu. Susah gitu ngebagi waktunya aja kalau menurut gua gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue nih ya, pertama lu benerin dulu segitiga mahasiswa lu. Apa tuh? Gue baru tahu nih. Segitiga mahasiswa tuh yang pertama pendidikan, organisasi, istirahat lu. Kalau misalkan 3 itu udah ke-manage sama lu, ya lu baru boleh nambah lagi. Kayak misalnya ke pacar lu, kalau misalnya lu pengen punya cewek nih ya, ke cewek lu, terus ke teman-teman lu gitu. Nah, jangan sampai pendidikan, organisasi sama istirahat lu
itu apa ya maksudnya kemakan lah ya, keganggu. Tabrak-tabrak ya. Gitu. Jadi menurut gua ini salah gue juga pas gua awal-awal. Gua terlalu bersemangat mungkin ya karena mahasiswa baru gitu. Jadi gua narik semuanya, gua ambil ternyata teledor juga. Teledor. Itu yang pertama, ya udah segitiga mahasiswa dulu aja. Segitiga mahasiswa tercatat ilmu buat semua ya, teman-teman di rumah. Ada segitiga mahasiswa. Yang pertama, pendidikan, organisasi, waktu istirahat lu. Kalau misalkan 3 itu lu udah nambah, boleh lu jadi segi 4 tuh. Boleh. Boleh kan? Boleh kan? Gue dari tadi mikir gitu ya. Apa gue segi 8 selama ini ya? Gak ada yang tahu kan? Ada segi 4 nih. Teman dulu, pacar dulu. Nanti kalau udah bisa manage lagi, baru tambahin lagi ya. Pokoknya sebaik-baik mungkin lu bisa. Bener banget itu tuh. semua. Baru jangan sampai berantakan, jangan sampai bertabrakan gitu. Semuanya harus bisa diatur dengan baik lah gitu. Betul. Paling nggak boleh sih ini segitiga itu. Apa? Segitiga cinta. Oh, atau itu mah nggak boleh. Itu nggak boleh guys. Nggak diikutin ya guys ya. Iya. Jujur gue sama Aban nggak pernah yang namanya segitiga cinta, nggak pernah. Kalau Jay gue nggak tahu jujur. Karena mencurigakan gitu. Sampai sekarang juga belum punya cewek, aneh. Izin jampin ya. Iya. Gua mau mengambil sudut pandang yang berbeda nih. Tadi kan lu pada ngebahas yang punya cewek gitu, masuk organisasi punya cewek gitu. Bertolak belakang, gua mau meluruskan sedikit. Kan tadi di organisasi tuh lu bisa bersosialisasi, meningkatkan ilmu sosial, Betul. public speaking. Nah, lu jadi banyak ketemu orang. Di situ, guys, di situ tuh ada kesempatan buat lu mendapatkan yang namanya cinlok. Selalu tahu gitu. Jadi misal lu, aduh kok gue jomblo terus ya. Gue bingung mau kenalan dari mana. Coba mulai dari organisasi. Cuman jangan jadi utamanya seperti itu. Biasanya kayak gitu nanti jadi anomali gitu. Jarang kelihatan, rapatnya udah ada gitu. Janganlah. Cuman kalau lu pengen jadiin sub apa namanya? Apa? Sub tujuan itu bisa. Cari pacar bisa, cinlok bisa. Tenang aja. Sok aja dicoba gitu. Kalau nggak works, coba yang lain. Jadi, ini gue simpulin ya. Kata lo kan kalau misalkan, sebagai sudut pandang lo yang punya pacar gitu. Organisasi itu bisa menjadi jalan. Biar lo bisa punya sosialisasi, akhirnya punya cewek gitu. Iya. Cewek lo mana? Nggak kan gua. Bukan tujuan gua. Bukan tujuan gua. Itu bukan tujuan gua. Tapi menurut gua kan nggak cupu-cupu banget lah buat kenalan sama cewek. Kalau gua nih, ini gua di POV gua ya, bukan tadi general nih. Kita di organisasi harus profesional lah. Kalau kita profesional sih. Kita mencampur adukan perasaan, nanti kita jadi nggak profesional. Kerjanya jadi mut-mutan, kadang semangat, kadang enggak, berantem. Ada yang kayak gitu soalnya. Ada. Nah, kalau lo Ban nih, di organisasi lo kira-kira sepanjang lo berorganisasi gitu. Tadi kan si Jay sempat mention cinlok ya. Ada nggak kira-kira di lo yang cinlok gitu? Karena ketemunya tuh di organisasi. Kalau di gua ada jujur. Karena mereka nggak kenal, ketemu di organisasi cinlok gitu. Jadian aja gitu. Kalau di lo ada nggak kira-kira? Dan menurut lo yang kayak gitu tuh hama kah gitu? Maksudnya tadinya pekerjaannya bagus, tiba-tiba cinlok menurun gitu. Bucin mulu apa gimana? Sebenarnya cinlok itu bisa jadi poin plus sebenarnya ya, poin positif juga. Setuju. Karena kalau misalnya cinlok di organisasi berarti artinya dia selalu maksudnya ke acara-acara organisasi dia tuh pasti bareng terus, pasti ikut terus gitu. Karena ya balik lagi, sebenarnya nggak masalah lo mau cinlok mau pacaran satu anggota, yang penting yang pertama itu objektif, profesional. Bener. Iya, benar. Objektif. Gue langsung keinget main ML, ternyata gak sih objektifnya Launch attack. Dan soalnya si Ler kan siapa si Raffi kan suka ngomong kan objektif guys gitu. Ya, itu biasa. Gue juga anak muda. Iya. Susah gitu objektif katanya. Nah, BTW nih Ban. Mungkin ada yang pengen tahu juga nih dari teman-teman di rumah. Kalau lu sendiri dari tadi ngomongin percintaan gitu ya. Lu tuh satu kampus kah gitu? Apa LDR kah apa gimana gitu? Penasaran ya? LDR ya? LDR. Kira-kira tuh sebagai mahasiswa yang ikut organisasi, yang rajin, ikut 2, eksternal, internal. Gak pernah skip rapat gitu.
Tadi juga lu bilang segitiga, wah banyak lah pokoknya lu udah bisa handle gitu. Gimana sih caranya lu bisa nge-handle juga sih? Ini bukan apa ya, janggal gitu masalahnya, kayak ini segitiga nih. Lu mau nambah jadi 4 ya kalau menurut gua gitu, di otak gua tuh kayak pacar lu satu kampus gitu. Ini tiba-tiba LDR, gak ada yang tahu masalahnya gimana itu, manage-nya tuh gimana, jarang ketemu juga, iya kan susah. Mau Yang- dicari di mana juga nggak bisa itu. Yang pertama pastinya komunikasi. Itu aja sih. Sebenarnya kuncinya balik lagi. Communication. Kuncinya. Setiap apa mau lu LDR, mau lu satu kota, satu kampus. Yang penting komunikasi aman-aman aja sih. Gitu. Sebenarnya sama ini juga kayak misalnya lu punya organisasi, jangan lupa juga lah lu tuh punya cewek gitu yang nungguin lu pulang, nungguin lu kolan gitu. Jangan lupa itu aja sih, karena jujur gue juga sempat lupa. Bukan lupa sih, karena gue tetap pulang tetap kolan, cuman karena gue ya kecapean jadi gue kolan langsung tidur gitu. Betul. Jadi nggak ada sesi buat apa ya, istilahnya tukar pikiran atau cerita-cerita. So, Gitu sih. gue belain ya, buat lu semua cewek-cewek nih, ingat, cowok lo teh manusia. Paham gak? Ih, kita ge capek masalah teh. Udah pulang ge bukan pulang, so gue belain ban. Pulang ge pulang rapat gitu. Bukan pulang ngopi, enggak. Emang ada ngopi-ngopinya tipis lah gitu. Coba kan yang dibahas tuh daging gitu. Broker mau gimana gitu. Enggak. Maupun ada manusia atau makhluk lain berjenis kelamin wanita gitu ya. Cuman kan kita tuh rapat tujuannya. Enggak kayak, ih kamu cantik banget sih gitu, enggak. Pikiran liar lu aja itu. Iya, itu nggak pikiran liar lu aja. Nggak usah lu mikir liar tuh kayak cowok selingkuh gitu, enggak bisa. Dijamin ya. Ingat tadi kata Aban tuh komunikasi it's key. Betul. Komunikasi tuh dua arah gitu. Bukan harus abannya yang jago komunikasi. Oke, dia udah jago kalau lu nya. Jangan ingat tuh, bukan harus cowoknya. Seakan-akan lu bukan aban kalau kayak Oh gitu. iya, salah. Enggak, gua baru kenal Aban ya, jadi gua nggak tahu. Cuman asalnya plus tadi. Iya benar, komunikasi itu dua arah, men. Satunya bagus, cowoknya bagus, ceweknya kurang, ya hancur tuh. Kebalikannya juga, ceweknya bagus, cowoknya kurang, ya hancur gimana? Harus dua-duanya. Yang komunikasi itu penting gitu. Ya udah, saling bisa berkomunikasi, mengerti ya nggak sih? Iya, lu ngomong komunikasi penting. Ditanya, kamu kenapa? Gak tahu. Oh, lo kayak gitu sama Jojo. Nggak komunikasi itu. Gue sebagai anak komunikasi bete, nggak kayak gitu. Sumpah. Tanya cewek gue tiap itu nggak boleh. Kata gue tuh nggak efektif komunikasinya, jujur. Ya nggak boleh kayak gitu. Makanya para cewek-cewek ingat itu. Cowok kan juga manusia. Capek rapatnya bukan ngopi ya man ya. Betul. Tuh, dengerin lah itu, baik-baik catat gitu. Jangan semua kesalahan tuh dilimpahkan ke cowok. Enggak. Cowok memang manusia itu gudangnya salah. Manusia loh ya, bukan cowok. Iya. Ingat, manusia tuh bisa cewek bisa cowok, berarti kan juga bisa salah. Tolong dicatat ya guys ya. Mungkin Ban, lanjut nih, pertanyaan terakhir kali ya sebelum tutup nih. Kira-kira lu sebagai Dr. Love, tadi di sini semua segala aspek lu ambat ya. Organisasi lu masih nasihat tuh bagus banget ini. Segitiga tuh tadi banyak. Percintaan juga lu ngasih gitu. Ada nggak kira-kira tips and trick dari lu gitu buat mahasiswa-mahasiswa di sana yang pengen kuliahnya jalan juga, percintaannya jalan juga gitu, pertemanannya jalan juga gitu. Terlebih kan mungkin dari lu bisa dikasih sarannya buat LDR gitu, lebih berat lagi itu, kompleks lah gitu. Boleh dikasih tips and tricknya kepada orang-orang luar sana biar bisa balance kayak lo gitu. Jadi kawan ya buat kalian. Yang pertama tadi itu tentang akademik ya, jangan cabut-cabutan. Betul. Karena saya juga awal Kasih tahu Abang. karena saya juga kayak gitu. Coba. Kasih tahu Abang. Saya juga kayak gitu, cuman ya akhir-akhir ini akhirnya kerasa gitu. Kalau misalnya lu cabut-cabutan, nilai lu anjlok gitu. Kerasa teman-teman. Terus kayak di kampus lu kagak paham apa, sayang aja. Karena gue juga ngerasa. Terus kalau buat pertemanan ya, udahlah jangan nyari musuh. Oh, jangan. Gitu. Jangan nyari musuh, perbaik teman aja. Jadi kalau misalkan lu nggak senang sama orang,
Ya nggak usah kayak set lu. Nggak bisa. Ya. Udah gede. Udah gede. Oh enggak. Udah gede kayak ya udah Dewasa. ngomongin baik-baik aja kalau Iya. lu nggak suka dibilang mananya. Jangan belum masa gue bacok. Udah Nah. gede. Gak boleh kayak gitu tuh gak boleh. Kurang-kurangin lah. Buat pacaran, Percintaan lah ya. percintaan yang buat yang LDR jangan selingkuh. Itu Bos. itu kuncinya. Jangan selingkuh. Jangan selingkuh yang LDR. Karena apa ya? Even itu apa kayak misalkan ini temen cewek aku jadi aku kemana-mana boncengan sama dia sama apa dia. Gak boleh. Nah itu bukan jangan sih apa ya oke aja cuman lu sendiri tahu batasannya orang yang deketin cewek itu kayak gimana ya lu tau lah maksudnya kayak kode apa Masuk sih pura-pura namanya? bego lah. Notif-notifnya kan tahu harusnya Ada hilangnya gitu. ada notif-notifnya Notif. kayak ini orang demen nih sama gua pasti ada Gue usah pick me kira. jangan Terus tebar pesona. gitu. Mana tuh? Terus buat yang satu kota jangan keseringan juga ketemunya. Loh kenapa? Oh iya. Iya, karena keseringan ketemu tuh kalau menurut gue itu bisa bikin lu bosen hubungan lu. Jadi kayak nggak ada suatu kayak percikan baru lagi gitu. Oh, I see. Karena kan kalau misalkan kita kayak ketemu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali itu masih oke karena Normal ya. selama seminggu kan ada 7 hari, 5 harinya kan lu nggak sama dia, 2 harinya lu bisa cerita tuh 5 hari lu ngapain aja. Setuju gue tuh. Setuju. Gitu. Pada saat lu ketemu, momennya jadi terasa lebih Iya. berharga lah. Ya. Gak kayak kemarin baru ketemu, pagi ketemu lagi, apa? Ya bisa ceritakan, Bos. Ngomongin orang yang kemarin lagi. Oh. Yang penting jangan berlebihan lah. Karena segala yang berlebihan tuh nggak baik. Dikasih quotes guys. Ya. Oke, mungkin segitu dulu aja kali guys ya tentang pembahasan kali ini. Cukup lan berarti dari lu. Cukup. Cukup. Udah kepanjangan jujur ini. Wes, apa itu? Awas, emot. Ada ini. Satu doang itu. Namanya Den. Den. Kenapa Den? Den kau. Wes. Apa lagi? Ini namanya. Agak silau sih jujur gitu ya. Ini Pokis namanya. Kan pokis aja. Polisi. Kayak warna-warna gitu. Udahlah. Ayo tutup. Oke guys, mungkin sekian dulu dari segmen renungan mahasiswa atau remas kali ini. Jangan bosan-bosan buat tonton kita. Apa aja? Pokoknya buat lu. Aduh, gue lupa lagi cara jelasin. Cing. Ya pokoknya buat lu tungguin terus aja konten-konten kita ke depannya masih banyak. Jangan bosan-bosan, kita bakal ngundang bintang tamu yang lain juga yang lebih berinspiratif daripada Aban mungkin ya. Tuh. Yang lebih bisa ngasih lu pengalaman banyak lah gitu. Jangan bosan-bosan, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share. Semua Share teman-teman ke kalian. teman-teman lu. Mau ke ibu lu, ke warung nasi, batagor, Teman lu, toprak, pacar lu, abang-abang semuanya, pokoknya. mantan lu, share lah pokoknya. Tonton semua. bareng. Daging ini isinya. Iya betul. Pokoknya, see you in the next video. Bye.